ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فيا أيها الإخوة الkiram, alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita. Mudahkan langkah kita untuk menuju suatu majelis ilmu. Dan semoga ini sebagai tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan di dunia dan kebaikan juga di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan fakihkan dia, akan fahamkan dia masalah agamanya. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melalui sebuah jalan tersebut mengantarkan dia kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, menuntut ilmu adalah sebuah keutamaan yang sangat besar. Dan keutamaan ini tidak Allah berikan kepada setiap hambanya. Keutamaan ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Dan ini adalah sebuah nikmat. Sebagaimana nikmat-nikmat yang lainnya, apabila kita menjaganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah. Sebaliknya, di saat kita menyia-nyiakan nikmat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan nikmat tersebut dari kita dan akan memberikan hukuman kepada kita. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Insyaallah di malam hari ini kita akan mengangkat sebuah perkara fikih, perkara yang sering sebenarnya kita lakukan 15 ataupun mungkin lebih, ya, kita lakukan satu hari satu malam 15 kali atau mungkin lebih kita lakukan satu hari satu malam, yaitu yang namanya as-salat, yaitu salat. Yang pertama, kita ingin mengetahui apa itu makna salat secara bahasa. Makna salat secara bahasa adalah ad-du'a. Jadi as-salah itu maknanya adalah ad-du'a. Wa syar'an ibadatu dzati aqwalin wa af'alin makhsusatin mufattahatun bitakbiri wa mukhattamatun bitaslimi. Secara bahasa tadi sudah sebutkan doa. Salat artinya apa? Doa. Wa syar'an secara istilah, secara syariah adalah ibadah, suatu ibadah
yang memiliki ucapan-ucapan, aqwal wa af'al, demikian juga perbuatan-perbuatan yang makhsusah, yang khusus, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan taslim. Inilah bahasa ataupun istilah ataupun makna dari as-salat. Kemudian yang kedua, fadluha, keutamaannya. Ya, sebelum lupa kita sebutkan bahwa kita mengangkat tema kita ini dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah, yang disusun oleh beberapa ulama di Saudi Arabia. Keutamaannya kita ketahui bersama bahwa salat adalah salah satu di antara rukun Islam. Ini salah satu keutamaannya. Bal hiya umudul Islam. Bahkan salat ini adalah tiang agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ra'sul amril islamu wa umuduhu as-salatu wa dirwatu sanamihi al-jihadu. Induk dari perkara ini adalah Islam. Itu induknya, itu pokoknya, itu kepalanya, Islam. Jadi orang yang kehilangan Islam seperti orang yang kehilangan kepalanya. Ya, orang yang kehilangan kepalanya berarti mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratkan di sini perkara ini seperti apa? Seperti unta. Seperti unta. Unta tersebut ataupun seluruh hewan mungkin yang berkepala, apabila kepalanya hilang maka dia akan mati. Wa umuduhu as-salah, dan kakinya adalah as-salah. Jadi orang-orang yang tidak salat itu seperti unta yang tidak memiliki kaki. Ya, seperti seseorang yang tidak memiliki kaki. Wadurwatu sanamihi, dan punuknya. Jadi unta tersebut ada punuk namanya. Ya, ada punuk. Punuk itu disebutkan sebagai tempat cadangan air bagi unta tersebut, sebagai kebanggaan baginya, sebagai perhiasan baginya, sebagai kekuatan baginya. Jadi punuk unta adalah sesuatu yang sangat urgen, yang sangat penting bagi unta itu. Dan itu adalah seperti jihad. Seperti apa? Seperti jihad. Jadi apabila kaum muslimin tidak ada jihad di antara mereka, maka seperti unta yang tidak ada punuknya. Ada kepalanya, ada kakinya, namun tidak ada punuknya. Dia hidup, namun hidup dengan ya seperti itu. Seperti kita lihat keadaan kaum muslimin di saat ini, menjadi apa? Menjadi santapan, menjadi hidangan, menjadi rebutan orang-orang kafir. Ya, saudara-saudara kita, ya, baik itu di Myanmar, saudara-saudara kita di India, saudara-saudara kita di Rusia, saudara-saudara kita di China, saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Afrika, saudara-saudara kita di Filipina, itu menjadi apa? Santapan. Dan juga kita di Indonesia. Ya, berapa tahun kita dijajah oleh orang-orang kafir, baik itu Belanda ataupun Jepang, atau pernah Inggris sebentar, atau negara-negara yang lainnya. Di saat apa? Di saat kaum muslimin kehilangan punuknya, kebanggaannya, sumber kekuatannya. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita mati syahid
dan menganugerahkan kepada kita niat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man mata lam yaghzu wa lam yuhdith qalbuhu wa niyatuhu bighazwin mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang meninggal dia belum pernah berperang, belum pernah berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, namun di hatinya juga tidak ada keinginan untuk berjihad, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka mata, di saat dia mati, dia meninggal di atas syu'bah, dia di atas salah satu cabang di antara cabang-cabang kemunafikan. Jadi kepada kita kaum muslimin yang laki-laki, maka kita tanamkan di hati kita keinginan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan di hati kita keinginan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita terjauhkan dari sifat kemunafikan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, man talaba syahadata lillahi bisidqin, barang siapa yang meminta agar dia mati syahid dengan jujur dari hatinya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan gabungkan nanti dia bersama zumratis syuhada. Karena nanti di akhirat akan ada kelompok-kelompok manusia yang dibangkitkan sesuai dengan amalannya yang paling menonjol di dunia. Demikian juga nanti akan ada pintu-pintu surga yang sesuai dengan amalan seseorang yang menonjol dahulu di dunia. Walau mata ala firashi, walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Tayyib. وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق 7 سماوات. Perhatikan barakallahu fikum, bahwa di antara anbiya yang kita ketahui ada anbiya yang berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian yang kedua siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Isra wal Mi'raj. Kemudian yang ketiga Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam. Ya, di saat beliau di surga. Tayyib. Jadi perintah salat, maksudnya salat yang 5 waktu, itu langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantaraan Jibril. Langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini, tentang perkara salat 5 waktu. Ini menunjukkan pentingnya salat. Dan nanti di akhirat ibadah yang pertama kali dihisab adalah salat. Terlalu banyak keutamaan atau fadail dari ibadah salat. Wadzalika dalilun ala ahammiyatiha fi hayatil muslim. Demikianlah salat ini sangat penting pada kehidupan seorang muslim. Sangat penting ya ikhwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa waju'ilat li qurratu a'yun waju'ilat qurratu a'yuni fi shalah. Dan Allah Subhanahu wa taala buat aku cinta kepada salat. Cinta kepada salat. Inilah ibadah salat.
Karena apa? Karena di saat kita salat sebenarnya kita sedang bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena banyaknya dosa kita, akhirnya salat yang seharusnya tempat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata li dzikri, malah sebaliknya kita lupa terhadap salat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan bahwa ada di antara orang-orang yang salat dia tidak dapat 1/10 dari salatnya. Maksudnya pahalanya tidak sampai 1/10, tidak sampai 10%. Nah, salatnya sah, namun pahalanya ya sekitar di bawah 10%. Atau bahkan ada orang-orang yang salat dia tidak dapat pahala sama sekali, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang salat selama 60 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini ditambah nanti kesempatan yang akan datang, kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan salat. Semoga apa? Semoga salat kita mempengaruhi kehidupan kita. Salat kita mempengaruhi kehidupan kita. Karena kalau kita ingin mengetahui sebenarnya ataupun bagaimana sebenarnya kehidupan kita, maka lihatlah di saat kita salat. Di saat kita salat kita akan bisa melihat sejauh mana kita ya dalam kehidupan ini. Kalau kita mampu mulai takbiratul ihram sampai salam, kita hanya mengingat perkara-perkara yang di dalam salat, maka ini masya Allah, berarti hati kita memang tidak terpaut dengan dunia. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Seseorang yang teringat dengan dunia di saat dia salat, ini menunjukkan pentingnya dunia baginya, terpautnya hatinya dengan dunia. Maka di saat kita menginginkan ataupun ingin mengetahui sejauh mana hubungan kita dengan dunia, lihatlah kita di saat salat. Lihatlah kita di saat kita salat. Kalau banyak perkara-perkara dunia yang masuk kepada kita, maka ini menunjukkan memang masih besar keterkaitan kita kepada kehidupan dunia. Demikian juga salat tersebut adalah barometer bagi kita. Salat tersebut adalah barometer bagi kita untuk melihat apakah diri kita sudah mampu untuk menghalangi atau salat tersebut menghalangi dari perbuatan keji dan munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat tersebut mampu menghalangi seseorang dari perbuatan yang keji dan yang munkar. Salat mampu menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Semakin kita kuat pengaruh salat kepada diri kita, kuat pengaruhnya kepada diri kita, maka akan semakin kuat keinginan kita untuk meninggalkan maksiat. Dan ini juga yang pengaruh terhadap kekuatan salat itu. Pengaruh salat itu atau pengaruh salat kepada seorang hamba itu diukur bagaimana dia bisa khusyuk di dalam salatnya. Jadi ada keterkaitan yang erat antara salat dan kemampuan seorang hamba untuk meninggalkan maksiat. Kalau salatnya kuat atau kita katakan 100%, maka insya Allah dia juga akan bisa 100% untuk meninggalkan maksiat. Jadi ini barakallahu fikum ya adalah barometer, sehingga sangat pantas ibadah solat tersebut dijadikan barometer amalan-amalan. Jadi di saat dihisab bagus solatnya, maka ibadahnya juga akan bagus. Di sana nanti di hari kiamat
awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamah salatuh, bahwa hal yang pertama kali nanti akan dihisab di hari kiamat adalah salat kita. Kalau salat kita baik, maka akan baiklah seluruh ibadah-ibadah yang lainnya, zakatnya, puasanya atau yang lainnya. Ini pentingnya atau urgennya ibadah salat bagi kita. Di sini disebutkan beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan salat. Yang pertama hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu. Ya. Wal jum'ah ila al-jum'ah, demikian juga jum'ah yang satu dengan jum'ah yang lainnya. Demikian juga Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya, mukaffiratun, adalah penggugur dosa. Penggugur dosa, namun dengan syarat majtunibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Mengenai masalah ini, barakallahu fikum, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, demikian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah ta'ala menjelaskan, di saat seseorang hamba hanya memiliki dosa-dosa kecil, maka insyaAllah ibadah-ibadah ini tadi, yaitu salat 5 waktu, demikian juga salat Jum'ah, demikian juga ibadah Ramadan ataupun yang lainnya, ya, maka akan mampu untuk menghapuskan dosa kecil tadi. Hapus dia. Kemudian apabila seorang hamba itu memiliki dosa besar dan dosa kecil, maka ibadah-ibadah ini akan menghapuskan dosa kecil dan mulai mengikis dosa besar. Ya, dia kikis. Memang tidak terhapus, namun dikikis, insyaallah suatu saat habis. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki dosa, tidak ada dosa kecilnya, tidak ada dosa besarnya, maka ini langsung menjadi, ya, double pahala baginya. Iya, karena ibadah solat tersebut selain dia sebagai pahala, dapat pahala, demikian juga sebagai penggugur dosa. Di saat dosanya tidak ada, maka double. Iya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian hadis berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'un." Bagaimana pandangan kalian kalau seseorang di antara kalian memiliki sungai di depan pintu rumahnya? Ya, ada sungai di sana. Dia mandi di sana 5 kali satu hari. 5 kali satu hari. Maka kira-kira apakah akan ada debu, akan ada, ya, kotoran yang menempel di tubuhnya? Maka para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'un. Ya, tidak mungkin ada lagi debu yang menempel di tubuhnya. Fadzalika mathalus salatil khamsi yamhu Allahu bihinna al-khataaya. Demikianlah permisalan bagi ibadah salat. Jadi seseorang yang salat 5 waktu satu hari satu malam, itu seperti orang yang mandi 5 kali satu hari satu malam. Kita yang mandi 3 kali satu hari satu malam saja sudah merasa bersih, apalagi 5 kali satu hari satu malam. Yamhullahu bihinnal khataaya. Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan dengan salat-salat tersebut, ya, bersihkan dosa-dosanya dengan salat-salat yang dikerjakannya. Kemudian pembahasan yang ketiga, wujubuha. Jadi wajibnya salat itu maklumah, sudah kita ketahui bersama dari Al-Quran dan Sunnah ataupun ijma'. Ya, ini sudah kita ketahui bersama. Tayyib. Kemudian kita masuk pembahasan mawaqitis salat, waktu-waktu salat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah An-Nisa, di sini disebutkan ayat yang ke-103, "Innas salata kanat 'alal mu'minina
kitaban mawquta. Sesungguhnya salat tersebut diwajibkan kepada kaum mukminin kitaban mawquta. Ada waktunya. Ada apa? Ada waktunya. Jadi tidak boleh seseorang salat sebelum waktunya, tidak boleh, kecuali mungkin dia jamak, ya, maka boleh dia kerjakan sebelum waktunya. Demikian juga seseorang tidak boleh mengerjakan salat di luar waktunya, kecuali ada udzur, mungkin dia lupa atau ketiduran atau yang lainnya. Nah, namun secara umum salat tersebut hanya boleh dikerjakan pada waktu-waktunya. Ini mungkin sudah kita ketahui bersama waktu-waktu salat. Waktu salat subuh, kapan dimulai? Salat subuh. Fajar apa? Fajar shadiq atau fajar kedua. Karena apabila kita lihat ufuk timur, itu akan ada dua fajar. Fajar kadib itu seperti ekor serigala melengkung seperti ini, apa namanya, horizontal, ya, horizontal. Berbeda dengan fajar shadiq. Iya, inilah awal waktu subuh. Akhirnya kapan? Akhir waktu subuh terbitnya matahari. Apabila matahari sudah terbit, maka habislah waktu untuk salat subuh. Salat zuhur, Muhammad Irfan, salat zuhur. Kapan mulai salat zuhur? Tergelincir matahari sampai kapan? Sepanjang tombak. Kapan matahari sepanjang tombak? Di sana itu sepanjang tombak. Sampai kapan? Sampai panjang benda atau panjang bayangan sama dengan panjang benda. Ya. Jadi ini mudahnya bagi kita untuk melihat waktu-waktu salat. Allah Subhanahu wa taala pasti tahu bahwa di tahun 2021 teknologi akan maju. Ini sering kita ingatkan, teknologi akan maju. Bahkan tanpa melihat jam kita bisa tahu waktu salat. Ya, bunyi sendiri dia. Adzan, Allahu Akbar, bunyi HP-nya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tahu. Di saat Allah Subhanahu wa taala menentukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengutus Jibril alaihi salam untuk menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu-waktu salat, Allah tahu bahwa tahun 2021 teknologi akan maju. Namun tetap Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu salat itu melihat matahari. Jadi waktu salat tersebut melihat pergerakan matahari. Nah, kemudian waktu asar dari mana mulainya? Abu Raihan. Yang dari Sidodadi. Piye kapare Mas? Waktu asar dimulai dari berakhirnya waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari. Salat maghrib Aba Urwah, waktu maghrib sampai waktu maghrib sampai kapan? Sampai waktu isya. Ya, waktu isya itu dimulai dari hilangnya sapak merah.
Nampak ada enggak sahabat merah? Nanti insyaallah ke depan kita perhatikan. Ya. Jangan hanya berpangku tangan dengan jadwal yang dibuat oleh Kemenak atau yang lainnya. Ya. Dalam artian kita ingin menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat waktu salat itu dengan melihat pergerakan matahari. Kemudian waktu Isya mulainya sejak hilangnya syafa' merah sampai terbitnya fajar. Ya. Ada sebagian ulama yang menyatakan sampai pertengahan malam. Tayyib, jadi itu waktu-waktu salat. Dan setiap salat itu disunnahkan, dianjurkan untuk dikerjakan di awal waktunya. Salat maghrib, salat isya, salat maghrib, salat duhur, salat maghrib, salat subuh, dan salat asar. Ini secara umum dianjurkan untuk di awal waktu. Salat subuh, salat asar, dan salat maghrib. Ya. Adapun salat isya itu dianjurkan untuk diakhirkan. Salat isya itu untuk dianjurkan untuk diakhirkan. Ya. Salat isya itu dianjurkan ataupun disunnahkan untuk diakhirkan. Dan begitu juga salat zuhur apabila panasnya sangat bersangatan, juga disunnahkan untuk diakhirkan. Nah, adapun secara umum salat tersebut dianjurkan untuk diawalkan, disegerakan. Kecuali salat isya itu dianjurkan untuk diakhirkan. Namun dengan catatan tidak memberatkan kepada orang-orang yang salat, baik itu imamnya ataupun makmumnya. Taib. Sekarang kita masuk syurutus shalah, syarat-syarat salat. Ya Pak, syarat-syarat salat Pak. Yang pertama, bersuci. Ya. At-taharatu minal hadatsain ma'al qudrah, yaitu bersuci dari dua hadas. Bersuci dari dua hadas, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil itu diangkat dengan apa? Dihilangkan dengan apa? Dengan berwudu. Hadas besar dihilangkan dengan mandi wajib. Ya. Itu dia salah satu syarat salat. Kemudian berikutnya, ini yang muda-muda ini mana? Syarat salat berikutnya, yang baju merah. Yang baju merah, siapa namanya Bang? Apa syarat salat berikutnya? Menutup aurat. Nah, ahsantum, barakallahu fikum. Sitrul aurah. Sitrul aurah, menutup aurat. Ya. Laki-laki mana auratnya? Pak, pusat sampai lutut. Ya. Namun dianjurkan bagi laki-laki untuk menutup kedua pundaknya. Dianjurkan bagi laki-laki untuk menutup dua pundaknya, karena ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada larangan bagi laki-laki yang salat tidak menutup pundaknya. Kalau perempuan, ada yang baju hijau sana, yang di belakang baju merah, aurat perempuan apa saja auratnya? Perempuan seluruh tubuh. Ahsantum, barakallahu fikum. Jadi walaupun aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut, jangan pula hanya pakai kolor, ya kan? Pakai kolor sholat. Nah, kenapa gini? Nak, kok udah ngaji kok malah gini sholatnya? Semalam baru belajar mak.
Ya, aurat laki-laki itu cuma pusat sampai lutut, enggak kayak gitu ya. Apa kita berani menghadap presiden pakai kolor aja kan gitu? Demikian juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita tersebut auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi itu aurat wanita. Jadi kepada ibu-ibu di belakang, tolong diperhatikan kakinya di saat sholat. Kakinya, kaki, tahu kaki ya? Telapak kaki maksudnya. Telapak kaki itu adalah aurat. Telapak kaki adalah aurat. Ya, jadi tidak boleh terlihat, harus tertutup. Maka usahakan kainnya sampai menjulur, atau menjulur ya, melebihi dari kakinya, agar nanti di saat di saat sujud kakinya juga tertutup. Ini tolong diperhatikan kepada ibu-ibu atau mungkin kepada kita untuk diingatkan ya, ibunya atau saudarinya atau istrinya ya, bahwa kaki adalah aurat. Kaki adalah aurat. Demikian juga untuk mengingatkan masalah apa? Ini lengan. Lengan juga aurat ini, lengan. Ya, jadi yang tidak aurat itu hanya sebatas ini, di antara ini apa namanya ini, Bang? Pergelangan ke atas itu tidak aurat. Pergelangan ke atas tidak aurat. Adapun pergelangan ke bawah itu aurat. Ya. Jadi tolong diperhatikan masalah ini. Karena terbuka auratnya tidak sah salatnya. Terbuka auratnya tidak sah salatnya. Kecuali memang terbukanya tidak sengaja. Iya. Mungkin datang anaknya, dia bukakan. Iya. Tayyib. Itu syarat yang kedua. Ada 7 lagi. Yang dari Kampung Banjar, Bang. Apa, Bang? Syarat berikutnya. Syarat salat. Apa? Niat. Iya. Di kitab ini dimasukkan sebagai syarat salat. Walaupun ada sebagian ulama yang memasukkan niat sebagai rukun salat. Tayyib. Mudahnya syarat itu di luar salat. Syarat di luar salat, kalau rukun di dalam salat. Syarat di luar salat, rukun di dalam salat. Tayyib, 6 lagi. Nah, ini yang muda-muda ini, yang baju hitam. Syarat berikutnya deh. Syarat salat. Baligh, ahsantum, barakallahu fikum. Baligh. Kemudian yang baju putih, syarat salat. Iya. Menghadap kiblat, ahsantum, barakallahu fikum. Yaitu menghadap kiblat, istiqbalul qiblah. Perhatikan barakallahu fikum, menghadap kiblat itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu arahnya. Kecuali kita berada di depan Ka'bah. Umpamanya itu Ka'bah. Maka kita wajib untuk mengarah zatnya. Zat Ka'bah itu. Tahu zatnya ya? Bendanya. Benda Ka'bah itu. Namun kalau kita di Indonesia, cukup arahnya. Cukup arahnya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dari timur ke barat itu adalah kiblat ahlu Madinah. Karena orang Madinah itu arah kiblatnya enggak arah barat, namun arah utara. Ya, jadi kalau kita di Madinah, arah kiblatnya enggak arah barat, namun arah utara. Kalau kita kan arah barat. Namun kalau di Madinah itu arah kiblatnya arah utara. Jadi Rasulullah SAW mengatakan antara timur dan barat adalah arah kiblat. Kalau kita di Indonesia berarti utara dan selatan adalah arah kiblat. Jadi ini menjadi jawaban bagi kita mungkin apabila masjid kita atau musalla kita setelah dicek dengan teknologi yang bagus itu melenceng kiblatnya.
Kita ulangi kembali lagi ya. Allah Subhanahu wa taala juga tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa di tahun 2021 teknologi maju. Bisa pas dia mengarah kiblat dengan melihat lintang ini, bujur ini, itu mereka lah ahlinya ya. Namun Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan arah kiblat adalah seperti itu. Kalau kita di Indonesia berarti utara dan selatan. Jadi selagi solatnya masih arah sana, arah barat, maka solatnya tetap dihukumi istiqbal kiblat, menghadap kiblat. Walaupun agak mereng, ya, walaupun agak mereng ke kiri ataupun mereng ke kanan, asal tidak arah utara. Ya, asal tidak arah utara. Nah, kalau merengnya masih di bawah 45 derajat, itu dikatakan para ulama itu tidak mengapa, karena belum mengarah ke yang lain arah. Wallahu a'lam. Belum selesai sudah habis waktunya. Sudah azan. Ya, biasanya kita azan dulu, baru kajian, baru sholat. Sama ustaz yang lain memang begitu. Ya. Baik, silahkan azan, nanti baru kita lanjutkan. Setelah azan kita lanjutkan, kemudian baru sholat. Baik, kita insyaallah lanjutkan. Kemudian syarat yang berikutnya apa? Masuknya waktu. Kemudian apa? Berakal sehat, yaitu al-aqil. Kemudian Islam. Kemudian iya, masuknya waktu. Satu lagi nampaknya ya, yaitu ijtinabun najasati fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi, yaitu menghilangkan najis dari baju, pakaian dan tempat salatnya. Tayyib. Itu 9 syarat sah salat. Itu 9 syarat sah salat. Nah, atau digabung dia di sini antara syarat sah dengan syarat wajib. Iya, seperti itu. Kalau bulugh tadi, baligh, itu syarat wajib. Adapun sah, dia sah. Ya, anak-anak yang belum baligh itu sah salatnya. Anak-anak yang belum baligh sah salatnya, namun dengan catatan dia sudah pandai salat. Sudah sinnul mumayyiz dia. Sudah sinnut tamyiz. Itu biasanya usia 7 ataupun 8 tahun. Apabila anak-anak berusia 7 atau 8 tahun, maka insyaallah salatnya sudah sah. Maka penting bagi kita untuk mengajarkan tentang rukun-rukunnya kepada anak-anak tersebut. Allahu a'lam. Tayyib, mungkin insyaallah rukunnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu rukun-rukun salat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum ditutup ada pertanyaan, kita persilahkan. Ayo Pak, silakan. Sampai kapan dikatakan awal waktu salat? Yang pertama. Tayyib. Disebut awal waktu salat sampai kapan? Yang kedua, masalah olah kaki. Jika celananya mungkin lubangnya kecil. Lubang celana kecil kan. Kita dulunya dia perokok. Oh. Perokok itu kan lubangnya kecil. Apakah itu juga termasuk batal salat? Tayyib. Yang pertama, yang dimaksud dengan awal salat itu adalah waktu salat berjamaah di masjid. Itu yang dimaksud dengan awal salat. Jadi baik perempuan yang berada di rumah, terlebih lagi lelaki, itu awal salat. Yang dimaksud dengan awal salat itu adalah salat jamaah di masjid. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jamaah di masjid. Ya, sekitar kalau kita waktukan antara adzan dan iqamah itu sekitar bisa kita katakan 10 sampai 15 menit. Iya. Jadi itulah awal waktu
atau awal waktu sholat. Sholat maghrib itulah awalnya. Sholat maghrib itu juga awalnya. Dari azan ke iqamah itu dikasih waktu 10 menit, maka sisanya itulah awal sholat. Iya. Wallahu a'lam. Itu yang dimaksud dengan fi awwaliha. Kemudian sholat dengan pakaian yang berlobang, lobang kecil-kecil. Tayyib. Ini sebaiknya ya ditutup. Nah, sebaiknya dia apa? Ditutup. Dalam artian yang pertama ini bisa menampakkan aurat baginya sehingga membatalkan sholatnya. Kemudian yang kedua ini mengurangi muruahnya, ya, bolong-bolong pakaiannya. Baik dia tidak sholat, apalagi saat sholat. Adapun sampai membatalkan sholatnya, wallahu a'lam, mana tidak tahu. Ya, apakah pakaian yang kena bolong-bolong tadi, umpamanya di daerah pahanya ada bolong-bolong, ya, apakah sampai membatalkan sholatnya, wallahu a'lam, mana tidak tahu. Namun intinya sebaiknya ini ditutup, ya, karena tadi perkara adab menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mungkin itu jawabannya. Kalau Bapak? Apa itu, Pak? Masalah Tidur? bahwasanya seorang hamba itu ketika dioperasikan dengan 3 ikatan gitu. Ah, iya. Di sini ya. Seperti apa itu? Apakah ketika Baik, yang dimaksud itu adalah tidur malam. Tidur malam. Karena hadisnya itu bercerita tentang orang yang tertidur malam di malam hari, ya, maka syaitan akan mengikat 3 ikatan di di sini, ya, di tengkuknya. Maka apabila dia bangun memuji Allah, akan terbuka 1 pintalan. Apabila dia berwudu, terbuka lagi. Apabila dia sholat, ya, terbuka 3 ikatannya. Maka di pagi hari dia menjadi orang yang rajin dan bersemangat. Sebaliknya kalau dia tidak terbangun kecuali di waktu jam 7 mungkin atau jam berapa, sudah habisnya waktu subuh, maka kita akan dapati dia atau kita akan menjadi malas, kaslan. Malas kita. Ya, jadi ada pengaruhnya. Jadi orang-orang yang sering terlambat sholat subuhnya karena mungkin karena begadang atau yang lainnya, maka dia akan dapatkan hatinya itu khabis, buruk dia, sehingga dia akan melalui harinya dengan malas. Wallahu a'lam. Itu yang Anda ketahui tentang ikatan syaitan, itu saat seseorang tidur di malam hari. nanti siang nggak bisa ya? Sehingga Wallahu a'lam. Ya, Pak. Sebaiknya waktu yang antara sebaiknya waktu antara sholat sunnah qobliyah dengan sholat wajibnya berapa menit ya, waktu yang baik, karena kan kadang-kadang ada jamaah yang mungkin terlambat hadir, karena kita mungkin ada jamaah juga yang sudah sholat sunnah, ada juga nanti yang nyambung jamaah yang terlambat tadi nyambung sholat sunnah. Jadi adakah batasan yang baik antara sholat sunnah dengan memulai sholat wajib? Baik. Secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila salat Isya, maka beliau melihat makmumnya. Idza ra'ahum abta'u akhara. Ini salat Isya. Apabila Rasulullah SAW melihat makmum, maksudnya para sahabat itu lama kumpulnya, maka beliau lamakan salatnya. Namun kalau Rasulullah SAW melihat sahabat itu cepat kumpulnya, ijtama'u, mereka sudah berkumpul, maka Rasulullah SAW segerakan salatnya. Adapun salat sunat, adapun salat subuh, itu Rasulullah SAW segerakan dia. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan bahwa salat sunnah qobliyah subuh Rasulullah SAW itu sangat cepat.
Maksudnya sangat cepat durasinya. Sampai-sampai Aisyah berkata, apakah Rasulullah SAW sempat baca Al-Fatihah? Setelah itu beliau keluar dari kamarnya langsung sholat. Iya. Jadi setiap sholat itu ada perbedaannya. Kalau subuh itu disegerakan dia waktunya. Kalau Isya boleh ditunggu karena panjang waktunya. Adapun subuh, maghrib juga dicepatkan. Iya. Mungkin yang agak bisa dilambatkan adalah sholat sama seperti sholat Isya, yaitu sholat zuhur ataupun sholat asar yang panjang waktunya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Sholat Jumat. Taib. Bagaimana hukumnya di saat khatib khutbah ya menyebutkan nama Nabi? Apakah orang yang mendengar ya itu mengucapkan nama Nabi juga ataupun mengucapkan salawat? Wallahu taala alam, ya mereka ataupun makmum tersebut tidak diperintahkan untuk mengucap salawat. Ya, karena ada larangan untuk berbicara di saat sholat. Ya, ada larangan berbicara di saat sholat. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Di saat mendengar khutbah, mendengar khutbah. Demikian juga di saat sholat, ya. Di dalam hati. Kalau dalam hati enggak masalah. Ya. Wallahu a'lam. Taib, kalau tidak ada lagi pertanyaan, semoga ya apa yang kita sampaikan atau apa yang kita dengar itu ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.